Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Jamaah kajian duha di Masjid Baitur Rahmah di dekat Yayasan Ibnu Umar, Legoso, Ciputat. Kajian kita kali ini alhamdulillah sudah sampai kajian yang ke-85 ya, kalau nggak salah. Dan sudah sampai di halaman 252 dan 253. Di mana kita telah membahas tentang moyang Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita masuk kepada moyang ya, asal usul nasab Rasulullah SAW. Dibagi beberapa asal usul nasab Rasulullah SAW. Satu, Nabi Muhammad SAW adalah moyang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah moyang Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beberapa halaman kita telah lalui. Ya, kisah Hajar, ya, kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail alaihissalam. Ya, silahkan dilihat kajian yang setelahnya. Lalu yang kedua, ini sudah masuk kemarin tapi singkat karena waktunya cuma 25 menit ya di SD, yaitu Nabi Ibrahim juga bapaknya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini kita akan perdalam di sini karena penting ya, ada poin-poin yang kita perlu pelajari, di mana Ustadz sangat sedikit sekali di sini, mungkin ada tempat lain, tapi kita ini sifatnya mencari fawaid setiap topik atau tema yang Ustadz bawakan. Ya, Ustadz Dr. Firanda Dirja, hafizahullah. Di mana di sini dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam juga bapaknya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua orang anak, yaitu Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ya, tidak seorang pun dari keturunan Ismail alaihissalam yang menjadi nabi selain Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi betapa bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keturunannya, dari dua istri lahirlah ya, kelompok-kelompok para nabi alaihimussalam. Sedangkan dari Ishak lahirlah Yakub alaihissalam yang kemudian memiliki 12 putra. Coba, 12 putra Yakub itu kebanyakan nabi. Ke-12 putra Nabi Yakub alaihissalam inilah yang disebut Bani Israel. Nah, ini di halaman 252. Yang kemudian menjadi bangsa yang sangat besar dan tersebar. Jadi seluruh Bani Israel termasuk seluruh nabi dari mereka adalah keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka kaum ya Yahudi berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Ya, Yahudi Nasrani berkata kepada Nabi Muhammad seperti itu, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Al-Baqarah 135. Dari ayat ini kita dapati bahwa ajakan kepada Yahudi, ajakan kepada agama Nasrani sudah ada sejak zaman Nabi. Nabi Muhammad sedang membawa agama terakhir,
diajak ikut Yahudi dan Nasrani, apalagi kita. Coba bayangkan, begitu semangatnya, begitu gigihnya mereka mengajak kepada agama mereka. Ya, walantarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka sama sekali tidak akan ridha. Ya, gitu. Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikut milah mereka. Begitu. Tapi jawaban Al-Quran tidak, melainkan kami ya wa makana minal ya qul bal millata Ibrahim hanifa. Jawabannya nggak langsung. Jawabannya dikembalikan ke bapaknya. Mereka kan turunan Yahudi, turunan Ibrahim. Yahudi turunan Ibrahim, Nasrani turunan Ibrahim. Kami ngikut bapak kami yaitu Ibrahim, bapak kamu juga. Tapi Ibrahim yang mana? Wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim yang tidak syirik. Mereka ngaku ngikut agama Ibrahim, tapi mereka syirik. Nanti kita bongkar kesyirikannya. Ya, di sini sudah langsung to the point. Al-Quran itu tidak basa-basi, tidak kiri kanan, langsung. Kami ikut Ibrahim. Dan Ibrahim itu orang yang hanif, tidak syirik. Begitu. Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membantah mereka dengan sesuatu yang mereka akui. Nah, mereka ngaku itu. Iya benar, Ibrahim benar itu. Ya, yaitu kebenaran dan kemurnian agama Ibrahim alaihissalam. Kemarin kita berlembar-lembar menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Betapa sedihnya Nabi Ibrahim diusir dari Irak. Karena nggak ada yang mengikut agama Islam, agama Tauhid. Pergi ke Haran, perbatasan Turki dan Syria, Syam dan Turki. Di situ nggak ada lagi yang ikut. Ini negara, dua negara udah nih. Ini Ibrahim agama dua negara. Agama lalu ke Mesir. Di Mesir juga semua tidak ada yang Islam kecuali Ibrahim dan Sarah. Begitu, ya. Dan bahkan sampai dibakar. Ya, oleh raja yang kalah debat. Nah, di sini dijelaskan dalam halaman 253, sedangkan agama Yahudi dan Nasrani saat itu hingga saat ini adalah agama kesyirikan. Nenek moyang kita memang sama, tapi akidah dan agama kita sama sekali berbeda. Jadi ini di mana saja berlaku. Kalau kita dibilang kamu bukan orang Indonesia, kamu enggak, kami orang Indonesia. Nenek moyang kami sama, orang pelaut, gitu kan? Nenek moyang orang pelaut, iya. Tapi kami beragama Islam. Tetap nenek kami sama sama nenek moyang kamu, tapi agama kami beda. Boleh kita begitu. Karena Al-Bukhari itu Muhammad bin Abu Ismail Bukhari bin Abdullah bin Bardizbah. Itu Bardizbah itu orang Majusi, tetap dipakai namanya. Ya, Warakah bin ujung-ujungnya Warakah bin Asad bin Naufal bin Abdul Uzza. Pakai dia, enggak dirubah. Kita juga, nenek kita orang pelaut. Iya, nenek sama, nenek moyang kamu, nenek moyang saya orang Indonesia, orang pelaut. Itu kalau telusuri mungkin seperti itu. Tapi beda, agama kami beda. Kalau bapak kami, nenek kami orang Islam, ya sama nenek moyang, sama agamanya, akidahnya, gitu. Nah, jadi jangan salah kaprah dalam bab ini. Yahudi berusaha merangkul. Ya, di sini banyak tulisan ulama tentang adanya dinu adyan, bersatunya agama. Ya, itu dimulai dari Yahudi. Semua agama dirusak dari kaum Yahudi. Ya, Yahudi sendiri dirusak sama kaum Yahudi, orang Yahudi. Ya, Ustadz Firanda ada artikel sendiri tentang sejarah Yahudi. Ada 2 tulisan bagus sekali. Ya, silakan dibaca itu. Dan
Pengakuan Yahudi dan Nasrani itu sangat menjijikkan. Dalam satu ayat dijelaskan, ya suratul Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qul falima yu'azzibukum bidzunubikum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Lalu Allah firmankan, katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Ya, kok kekasih? Ya, di sini dijelaskan, mana ada seorang kekasih menyiksa kekasihnya? Ya, Ustadz bagus penjelasannya, ini banyak sekali, panjang di tafsirnya, Taisir, dan juga nanti kita baca itu. Ya, begitu. Padahal kerja kekasih Allah yang katanya kasih Allah, wa qatlihimul anbiya, mereka sering membunuh para nabi. Ini kerjanya nih. Sekarang Yahudi di Palestina juga gitu, di sana. Ya, kami sudah dinubuahkan kepada kami 300.000 tahun yang lalu, tanah ini milik kami. Dan kami pilihan Allah, the chosen one. Kami the chosen group, the chosen people. Ya, chosen, chosen. Yang dipilih. Ya, ngaku-ngaku aja mereka. Dari dulu ngaku-ngaku aja. Kami kecintaan Allah. Kami udah, ini tanah ini nih udah punya kami 3.000 tahun yang lalu. Padahal kerjanya membunuh para nabi, gitu. Kan aneh. Orang Yahudi memiliki banyak nama dalam Al-Quran. Ya, Allah terkadang menyebut mereka dengan sebutan Bani Israel. Makanya mereka pakai nama mengadopsi Israel agar tidak dimusuhi orang Arab, agar terlihat mulia. Si Benyamin ini, Benyamin bukan orang Yahudi, dia orang Ukraina atau Poland, pakai ganti nama, ya, begitu. Itu banyak kan orang-orang bukan orang-orang Yahudi asli. Yahudi asli dia tahu bahwa mereka nggak boleh punya negara, dimanapun mereka tinggal mereka numpang, baik di Amerika itu yang ortodok, yang itu, ya, dia tahu itu. Nah, Al-Quran terkadang menyebut mereka dengan sebutan Bani Israel, terkadang dengan sebutan kaumnya Nabi Musa, terkadang dengan ahli kitab karena memang mereka beriman dengan Taurat. Ya, kenapa tadi kita dapatkan di sini? Ya, kami beragama Ibrahim, ya Hanifan. Kami tidak beragama dengan seperti kamu Yahudi. Ini karena Yahudi sudah dirusak. Ya, karena sudah dirusak ajarannya. Sebagaimana Allah firmankan, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Surat Taubah ayat 30. Ya. Dia ngaku-ngaku mereka. Kalau Isa ngaku, ya, Isa ibnullah. Pengakuan itu masih ibnullah, ya. Tetapi anehnya orang Yahudi tidak mau masuk ke gereja karena dia bilang kalau gereja itu tempat penyembahan berhala. Ini orang Yahudi loh, orang Yahudi yang sesat ini ngomong begitu. Kalau ke masjid kamu mau? Ya, kalau masjid itu penyembahan Allah. Tapi ke gereja itu ada patungnya Isa disalib, ini tuh nggak mau. Ya, padahal mereka sendiri ngaku wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, ya. Uzair ibnullah. Begitu. Orang syirik nggak ngaku kalau nggak ngaku kesyirikan orang lain. Aneh kan? Sebagaimana ini proses terjadinya Khawarij dari jamaah Islam mengkafirkan Ikhwanul Muslimun yang nggak mau jamaah Islam keluar. Nanti jamaah Islam yang dipimpin oleh Usama bin Laden yang hampir mengkafirkan yang lain yang di luar nggak mau bayat ke Usama bin Laden. Itu banyak seperti itu. Nah, lalu datanglah ISIS setelah peperangan Irak. ISIS ketuanya mengkafirkan
Abu Qatadah, syekh-syekhnya ya jamaah Islami. Gitu. Saling mengkafirkan. Saling mengkhawarijkan, bukan mengkafirkan. Oh itu mah khawarij itu. Jadi khawarij level 1 dikhawarijkan oleh khawarij level 2 karena tidak membaiat dengan Al-Baghdadi. Begitu. Yang kesesatan ujung-ujungnya begitu. Nah ini juga gitu, ngaku-ngaku doang, ya, ngaku kecintaan Allah, ngaku ini, ngaku itu, klaim itu tidak bagus, ya. Padahal ngaku kekasih Allah, tapi Allah bilang kita akan siksa. Kenapa kok kamu kekasih Allah, kamu akan disiksa? Ya, ini penting sekali. Ya, tafsir surat Al-Maidah ayat 18 ini penting kita mendalami sedikit, yang ditulis oleh Ustaz Firanda, yaitu tafsir At-Taisir. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Ya, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Qul falima yu'azzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Ya, yaghfir liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Jadi dibantah oleh Allah sendiri. Pengakuan mereka direkam, ditaruh di kitab Allah yang suci dan terjaga, yaitu Al-Quran. Dijaga sampai sekarang. Mau tidak mau dibongkar itu kebohongan, ya, kejahatan, kejahiliahan, kesyirikan, ya, kedurjanaan dua kelompok ini, Yahudi dan Nasara. Dan dia berdakwah tentang agamanya yang benar sejak Nabi lagi masih diutus, masih hidup. Ayat masih turun. Makanya turun ayat membela Nabi. Nabi dibilang, wahai Muhammad, kebenaran itu ada di kami. Kamu kenapa nggak masuk Yahudi dan Nasrani? Nabi nih yang sedang membawa, yang ayat masih turun. Apalagi kita. Ya, jangan heran kalau antum tinggal di Australia. Saya 17 tahun di Australia, itu pernah tinggal di Darwin. Setiap pagi weekend, Sabtu atau Ahad, didatangi Seventh Day Adventist, orang kepulauan satu, orang bule satu. Setiap ngetok pintu bawa Injil, diskusi. Kebetulan saya manfaatkan untuk melatih bahasa Inggris saya, ya. Jadi saya hadapi. Mereka diskusi ngalor ngidul. Akhirnya pada suatu saat, sorry, kamu nggak bisa percuma kamu convert saya. Ketawa, enggak, kami nggak convert, kami ingin diskusi saja. Saya lihat kamu ingin sekali, karena mereka dapat hadiah, berhasil mengkristenkan satu orang muslim. Mereka lapor sudah dapat bonus mungkin miliaran, bikinin rumah, mungkin holiday begitu. Jadi semangat banget itu. Ya, saya korbannya, tapi saya nikmati karena saya sedang belajar. Saya belajar perbandingan agama juga, ya, terutama Ahmad Didat. Saya pakai itu dalil-dalil sampai hafal sampai berapa Bible, ya, Genesis dan lain-lain, ya, bahasa Inggris ya. Saya bilang gini aja, Pak, Bapak ini kan dakwain saya nggak akan masuk Kristen. Seventh Day Adventist itu sekarang apa ya? Di sini apa ya? Kesaksian. Ya, Seventh Day Adventist. Bapak bawa kitab Bapak yang asli, saya mau lihat.
Kalau kitab saya itu ada tuh, ini ada nih. Saya bisa bawakan, tapi nggak boleh sentuh. Ya, saya bawa besok pertemuan terakhir karena Bapak mau pindah ya. Saya mau pindah waktu itu dari Darwin ke Brisbane. Ya, besok kita pertemuan terakhir. Bawa petinggi Bapak, paling tinggi lah. Dan bawa kitab aslinya. Dia bawa petingginya mau. Bersih orangnya, pendetanya mungkin. Dia bawa itu. Nah, udah. Ini saya panggil anak saya, anak tiri saya. Ini dia belum bisa baca Inggris nih. Tapi dia hafal nih Al-Fatihah ini itu. Coba kamu baca. Saya nih. Hafal dia. Alhamdulillah baca alhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Bapak petinggi di jabatan apa tinggi lah. Di situ dia di Darwin paling tinggi. Coba buka buku aslinya, dibuka sama dia. Ini bahasa apa ini? Saya tahu buku aslinya itu bukan bahasa itu. Udah ada beberapa bahasa ya, Suryani. Ya, bahasa-bahasa seperti itulah. Ada Hebrew. Oke Pak, coba buka. Tolong bacakan ke saya. Wah, saya nggak bisa baca. Hah? Bapak petinggi nih. Kalau yang ini saya tahu nih, dia biasa. Bapak udah petinggi nggak bisa baca. Oh ya, ini akan susah. Ini bahasa yang sudah mati. Terus Bapak baca apa? Terjemahan. Terjemahan yang mana Pak? Ada terjemahan Amerika, ada Inggris asli. Itu udah ratusan terjemahan sekarang. Bapak mau meyakinkan saya agama Bapak, tapi sibuk dengan terjemahan. Ini Bapak, kalau Bapak ini seorang Intel, CIA, FBI, kalau Australia FBI, itu Bapak FBI apa Intel yang paling bodoh. Apa maksudnya? Ya Bapak diperintahkan nyari dokumen, curi dokumen dari negara ini. Sudah masuk, ya udah ngelewatin polisi, banyak Intel, banyak Bapak lewat, jago Bapak. Masuk berangkas sudah kebuka. Terus ada buku nih, dokumen nih. Ini ada fotokopi, ini asli. Bapak ambil yang fotokopi. Udah taruhannya nyawa. Bapak ambil fotokopi. Terus diserahkan ke tuan. Pak, alhamdulillah saya sudah ambil nih ya. Saya sudah ambil dokumen yang Bapak perintahkan. Mana? Ini kan fotokopi. Iya, ini dokumen bagus ini. Aslinya mana? Gamparin itu bisa. Bapak bisa digamparin pimpinan Bapak. Ketawa dia. Maksud kamu apa? Ini terjemahan semua ini yang Bapak, yang asli. Bahasa juga saya nggak. Bapak nggak tahu, saya nggak tahu. Saya ingin belajar sama Bapak. Bapak nggak bisa baca. Wah, merah mukanya, ketawa dia. Oke. Sampai sini aja diskusi. Saya bisa mau pindah juga. Ini kita boleh diskusi seperti itu. Ya saya bukan mau didatangi. Tapi begitu agresifnya mereka. Kita nongkrong lagi ngopi sama teman-teman para pekerja atau diketok. Mereka udah ngumpet karena takut imigrasi. Tapi nggak taunya, ya itu misioneri. Kita di pantai lagi bawa anak-anak karena mereka mau main pasir, ngelamun sedikit. Datang nenek-nenek bawa brosur. Excuse me, ya, can I talk? Ya, you are most welcome to talk to me. Langsung keluarin brosur. Ini Kristen ya, ibu Kristen ya, nenek. Begitu agresifnya. Tapi Islam di sini enggak. Apakah ada orang Kristen yang diketok pintunya didakwahkan? Tidak. Kalau azan ya azan. Ya, kalau azan ya Allahu Akbar, nikmat lama-lama. Ya, ada teman dekat saya ya convert muslim, dia tadi benci tinggal di Kebayoran baru tidur langsung azan Al-Azhar tuh keras sekali, kaget dia. Ya lama-lama dia tungguin, lama-lama dia senang, lalu masuk Islam. Ya azan lain. Ya, jadi akhi ikhwah, pertahankanlah agama kita karena mereka memang punya tugas men-convert. Mereka ada hadiah. Makanya kalau kita lagi dakwah, ada pekerja, kita sedang, karena dia nanya Islam, baru kita jelasin. Tentu yang sebelah datang, wah ini Abdul, kalau kamu bisa masuk Islam, melalui dia dapat hadiah nih, umroh atau haji dari pimpinan. Dia bilang, saya nggak ada kayak gitu. Dia bertanya tentang Islam, saya jawab. Jadi hasad sekali. Mereka berpikir seperti kita seperti mereka. Kalau antum dakwah itu dianggap antum punya ada bos yang membiayai jutaan,
gajinya, ya. Dan kalau ada yang masuk, laporin, antum dapat hadiah. Itu konsep mereka. Diterapkan ke kita. Makanya kalau kita dakwah digituin. Jahat sekali mereka. Ya saya pengalaman. Dan bertahun-tahun. Ini adalah pengalaman sedikit tentang betapa gigihnya ya mereka. Jadi jangan lengah. Oleh sebab itu apa kiatnya dalam menentang misionaris ini? Ya kita harus belajar agama kita. Jangan sibuk juga mempelajari orang-orang tertentu saja yang kristologi, yaitu ilmu perbandingan agama. Bang, itu cuma beberapa orang saja. Jangan semuanya sibuk, jangan. Jangan kita mendakwahkan orang masuk Islam, begitu ditanya tentang Islam itu sendiri kita nggak tahu. Sudah, oh ini misalkan Ahmad Didat, Zakir Naik, nggak semuanya kayak gitu. Ya ini ada kaidah yang latah. Seakan-akan semuanya seperti Zakir Naik, semuanya seperti Ahmad Didat. Begitu tanya Islam, rukun Islam berapa, baca Quran belepotan, nggak paham tajwid, nanti nggak paham nahwu sharaf di Qurannya, i'rab nggak bisa, ya sayang. Udah masuk Islam bagus, 20 tahun bacanya masih terbata-bata, kan nggak benar. Ya kalau Ahmad Didat hafal Quran, ya Zakir Naik hafal Quran, keluarganya hafal Quran, ya Bukhari bahkan dia hafal terjemahannya, cuman bahasa Arabnya jelek memang, ya kaku bahasa Arabnya. Tapi sudah diberi hadiah dari Saudi, dua orang ini. Ahmad Didat pernah dapat penghargaan dai terkemuka dalam rangka mempertahankan mengajak orang ke Islam. Bahkan dia siap ya debat dengan Paus waktu itu, ditantang, gak ada yang berani. Saya selalu lihat di Australia, saya perlu itu. Kita lihat karangannya banyak, crucifixion or crucifixion, bagus itu. Ini salib ini beneran apa fiksi, bagus tulisannya, bahasa Inggrisnya bagus dia. Nah begitu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan kita lengah karena musuh selalu mengintai, terutama mereka yang tidak ridho kita masuk jannah bersama Nabi kita Muhammad SAW, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya mereka ingin kita bersama golongannya, iblis laknatullah dan lain-lain. Ya, di sini dibilang ya. Mereka merasa diri mereka adalah al-khassah. Yahudi Nasrani merasa dirinya itu kalangan spesial. Ya. Atau asya'u Isa. Orang Nasrani bilang ya, kalangan pengikut Nabi Isa. Mereka menjuluki diri mereka nahnu abna'ullah ya wa ahibba'uh. Ya, karena merasa al-khassah, mereka tuh spesial. Makanya kalau membunuh orang, santai saja mereka. Mereka bahkan di depan kita berani ngomong, kamu diciptakan untuk mengabdi ke kami. Kamu tuh cuma budak-budak aja. Kalau Kristen bilang, kamu hanya gembala domba-domba sesat. Kita ini dibilang domba-domba sesat. Itu ada di buku-buku mereka. Tapi kalau minoritas, wah mereka ya hormatilah minoritas. Di sana mayoritas, nggak pernah ada lebaran libur hari raya. 17 tahun saya di sana nggak pernah. Ya, lebaran resmi pemerintahan yang liburkan nggak. Alhamdulillah di Amerika mulai banyak, di England mulai banyak umat Islam. Ya. Kalau orang Yahudi bilang asya'u Uzair, kalangan pengikut Uzair. Ya begitu. Tapi anehnya orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke gereja, nggak mau. Kalau misalkan mereka kepepet gempa bumi, ada masjid, ada gereja, mereka akan sembahyang, ya beribadah di masjid. Nggak mau dia ke gereja. Katanya gereja itu tempat penyembahan berhala, salib itu berhala buat Yahudi. Kalau di Islam nggak ada berhala kata di dalam tempat peribadatannya. Itu orang syirik bilang orang lain syirik. Ya begitu.
Itu Yahudi itu, pakai ilmu juga dia. Ya. Ya, Allah katakan, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Banyak. Ya. Min ahlil kitab wal musyrikina wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah tuh. Orang-orang ahli kitab dan orang musyrik, orang syirik disamakan masuk fi nari jahannam. Kenapa Allah menyiksa mereka? Begitu. Rinciannya di ayat-ayat banyak sekali. Bohong itu kalau Allah tidak menyiksa mereka. Gitu. Dan banyak ayat-ayat tentang sebelumnya. Ya, tentang melanggar hari Sabtu, ya, tentang mereka nih, tentang mereka merasa dirinya, kalaupun kami harus masuk neraka, sebentar saja itu, ya. Wa qalu lan natamassana, ya, lan tamassana, lan bahasa Arabnya tidak akan. Seperti tadi, walan taddo, tidak akan. Ridho itu harus punya, ya, punya kaidah sedikit. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, kami dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama berapa hari saja. Jadi dia seakan-akan udah dapat bocoran dari Allah, sudah dapat, Allah berfirman padamu, oh kamu Yahudi Nasrani nggak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Sombongnya, ya, mereka mengucapkan sesuatu atas nama Allah yang Allah tidak pernah firmankan, baik di Taurat, Injil, Quran atau hadis qudsi, tidak pernah. Ya, begitu. Ayyaman ma'dudah. Qul atuhaztum indallah ahdan falai yukhlifallah ahdahu am taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah ini. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Janji yang enggak akan diajab ada enggak dari Allah? Kalau semua orang mengklaim, wah saya sih temannya Allah, CS-nya Allah, enak aja. Mana? Ya sekarang ada golongan Islam ngaku begitu. Oh kalau neraka sih dari golongan kami bisa dimatiin kapan saja. Oh kalau kami ada orang mau disiksa minta izin dulu sama ketua kami. Oh kalau ormas ini udah pasti pemegang pintu surga. Na'udzubillah. Ucapan-ucapan ini apakah mereka memang dapat wahyu dari Allah? Nah, ini maksudnya. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah memang tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi orang-orang ini memang dapat janji mana? Ya, begitu. Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya, ini yang benar ini. Allah, masya Allah, ya Allah, masya Allah. Bagaimana maksudnya? Allah itu sangat sabar. Orang udah ngaku CS-nya, percintaannya, Khalil, ngaku teman, banyaklah pengakuan hambanya ini. Langsung nggak diajak, dikasih dalil. Emang udah ada janji dengan aku, ya bahasa kitanya gitu. Ya, atau kamu ini berbicara tentang Allah, apa yang kamu tidak tahu? Ya tepat ini. Ya dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Jadi begitu ikhwah, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita teguh, ya, subut dalam beragama. Untuk teguh dalam beragama dengan ilmu, iman dan ilmu. Tidak mungkin kalau tanpa ilmu kita bisa menjawab segala persoalan. Ya, begitu. Dan ada propaganda penyatuan agama ini sudah lama dimulai. Ya, sejak Nabi itu. Ya, jadi ada fasenya sejak Nabi, sejak sahabat, terus sampai sekarang ini. Ya, di sini dijelaskan propaganda penyatuan agama, lajnah daimah li bu'uts
al-ilmiyah wal ifta. Ya, saya langsung saja. Banyak laporan ke Lajnah Daimah tentang persatuannya agama, semua agama sama, orientalis, liberalis, ke arah semua agama sama, bahkan tokoh-tokohnya belajar di luar negeri, balik ke Indonesia, ke universitas-universitas Islam, mengajarkan hal-hal ini, liberalisme masuk kepada itu. Ya, setelah mempelajari dan meneliti, maka Lajnah Daimah memutuskan, satu, termasuk kaidah dasar akidah Islamiyah yang dimaklumi dan disepakati segenap kaum muslimin adalah tidak ada agama yang benar di atas muka bumi selain dinul Islam. Nah, itu harus sampai kepada umat Islam itu. Ya, singkatnya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dinul Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran 385. Saya pernah bacakan, ya, minal khasirin, kamu akan merugi. Orang kafir, teman saya, teman sekerja, bilang, ah rugi doang, begitu. Ah rugi doang, nggak apa-apalah, begitu. Ya, sadisnya mereka nggak rugi itu apa? Rugi tidak masuk jannah, masuk neraka. Rugi tidak dapat syafaat Nabi, ya, yang udah tetap padanya neraka. Rugi tidak diangkat dari neraka, hangus, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, kekal. Itu rugi, ya. Tapi buat mereka kata-kata translation itu memang nggak mewakili, ya, karena harus dibaca dengan iman. Dua, di antara kaidah dasar akidah Islamiyah adalah meyakini bahwa kitabullah, yaitu Al-Quran, adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Meyakini bahwa Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Ini fatwa, ya. Karena apa? Ada pertanyaan, Syekh, ada kitab yang disusun, kitab suci Al-Quran, sebelum Al-Quran didempetin dengan Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Satu kitab gini. Bolehkah kami baca? Nah, ini. Datanglah fatwa. Di negeri mana? Di sini mungkin belum ada. Jadi diempetin Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi semua baca. Dalam rangka, ya, menyamakan agama. Jadi baca Taurat boleh sama, baca Injil boleh, baca Zabur boleh, baca Quran juga boleh. Maka ulama berfatwa seperti itu. Ya. Karena Al-Quran sudah menghapus Taurat dan Injil dan Zabur dan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhayyiminan, ya. Wa muhayyiminan alaihi. Fahkum bainahum bil bima anzalallah wa la tattabi ahwahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Surat Al-Maidah 48. Nggak boleh seorang baca Taurat kecuali seperti Ahmad Didat, Zakir Naik, ada keperluan untuk menggali. Dan kita nggak boleh serampangan, wah kita nggak percaya ini. Karena di antara Taurat, di antara Injil, Zabur, ada kalamullah yang masih asli, yang sesuai dengan Quran kita terima. Ya, begitu. Nggak boleh tanpa ilmu, nggak boleh. Wah ini kita nggak percaya, nggak boleh begitu. Ya, atau nggak usah baca sekali, sama sekali. Untuk ini nanti ada hadisnya, ya. Wajib mengimani bahwa kitab Taurat dan Injil telah dihapus dengan Al-Quran Al-Karim. Wajib meyakini bahwa keduanya telah banyak diselewengkan dan dirubah, ditambah dan dikurangi. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya firman Allah surat Al-Maidah 13, ya. Gitu. Fabiba naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah.
Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras, membatu. Karena seringnya mereka merubah-rubah ya. Itu karena seringnya mereka merubah-rubah ayat semaunya. Ayat rajam ditutup pakai tangan. Ya dihapus. Yaharrafunal kalima an mawadih. Wa nasu hazzan mimma dhukiru bih. Wa la tazalu tatli'u ala khainatin minhum illa qalilan minhum. Ya begitu. Hati mereka sudah keras. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja yang melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka. Kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Seperti ya, Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Dia nggak mengkhianat. Ya, dia melihat wajah Nabi, aku melihat dari wajahnya dia bukanlah orang pendusta. Ya, basira, seorang pendeta yang jujur. Rahib ya, kalau Rabi. Ya, kalau pendeta Rabi, itu Abdullah bin Salam. Ya, maka dia masuk Islam. Dan firman Allah selanjutnya ya banyak dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Banyak itu, Al-Imran 78 begitu. Nah ini ada peringatan kisah telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau sangat marah ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran yang di dalamnya terdapat beberapa potongan ayat Taurat. Ya beliau berkata, ini Umar pernah kedapatan sedang memegang ayat yang ada Taurat. Lalu Nabi berkata, ya. Amutahwikuna fiha ya Ibnul Khattab. Ya Nabi intonasinya marah ini. Apakah engkau masih ragu wahai Ibnul Khattab? Bayangkan. Ya. Begitu. Fiha ya walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin. Ya ini lihat bagaimana Nabi marah dan bersumpah, dua sumpah di sini. Walladzi nafsi biyadi, itu sumpah itu. Nabi kalau udah serius, demi jiwaku yang ada di tangannya. Satu. Laqad, ini lam qad. Itu bentuk kata sumpah lagi. Ya. Begitu, Nabi benar-benar gitu. Bukankah aku telah membawa agama yang putih bersih? Ya apakah engkau masih ragu wahai Ibnu Khattab? Sekelas Ibnu Khattab, manusia terbaik setelah Nabi ya kedua, setelah Abu Bakar. Setelah Nabi, setelah Abu Bakar kedua. Dapat peringatan kayak gini. Bukan pantas-pantasnya kalau kita ya hati-hati. Hati-hati, jangan sok-sokan kristologi akhirnya asik belajar menghafal ayat-ayat Bible, Qurannya lupa. Menghafal ayat baik perjanjian baru, perjanjian lama, ya. Lalu amalan-amalan Islam nggak paham, nggak boleh. Cukup beberapa orang saja mewakili kita, itu fardu kifayah. Ya, di sini Rasulullah marah kepada Umar. Bukankah aku telah membawa agama yang putih bersih? Sekiranya saudaraku Musa alaihissalam hidup sekarang ini, maka tidak akan ada keluasan baginya kecuali mengikuti syariatku. Ini taukidnya, penekanannya di situ. Ya, begitu. Ya, waladzi nafsi biyadi. Nah, ditambah lagi tadi tuh. Waladzi nafsi biyadi. Law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Musa kalau hidup bersama kita dia akan ngaji Bukhari, Muslim. Begitu. Nggak ngarang, nggak boleh dibuka Taurat. Kalau hidup nih Rasulullah menggambarkan andaikan Musa, ini andai yang boleh seperti ini. Andaikan Musa
hidup dia akan ngaji, tahu apa Al-Quran, Bukhari, Muslim, ya begitu. Nggak boleh dia bawa kitab lagi, nggak boleh dia mendakwakan Tauratnya. Ini penegasan yang begitu sudah tegas-tegas sekali kepada orang yang tegas. Umar bin Khattab itu pintunya fitnah. Maksudnya pintu, kalau Umar mati, fitnah terbuka. Waktu Umar masih hidup tidak ada fitnah. Takut orang, ada subhat sedikit, ada orang suka ngomong ngaco, dipanggil sama Umar, diketok kepalanya pakai pelepah. Ya, lepas lagi, ngomong lagi, diambil, diketok lagi kepalanya sampai berdarah-darah. Sudah Umar, sudah habis di kepalaku. Ya, masih ada kan subhat di kepalamu? Begitu Umar itu. Tapi Umar dapat teguran kayak gini dari Nabi. Baru bawa aja tuh, belum baca, belum ngajarin. Ya, jadi kehati-hatian penting karena fitnah itu menyambar-nyambar ya hati yang lemah. Terutama di sini bab ada bab fitnah tuh subuhat. Fitnatain dua. Fitnah tuh syahwat, fitnah tuh syubuhat. Ya hati-hati. Makanya kalau mau ngirim anak ke luar negeri belajar dipikirkan, lihat fatwa. Syekh Utsaimin melarang seseorang pergi ke luar negeri yang mayoritas Kristen untuk belajar kecuali memang dikirim oleh negaranya dan tidak ada pelajaran itu di Indonesia. Hati-hati ya, bukan enak-enak belajar. Saya dapat itu baru 1 semester udah nggak sholat. Belum 17 tahun dia, baru 1 semester kirim S2. S3 dari pendidikan ini resmi 3 bulan kita lihat udah gayanya udah lahir di sana. Orang Islam yang bulenya kalah sama dia. Moderatnya apa aja dimakan, pestanya kemana aja, ngomongnya sudah gayanya gaya bule. Yang bulenya nggak begitu. Murid-murid saya orang-orang bule, tapi sopan, jenggotan. Ini jenggotnya udah hilang. Nggak ada lagi asar sujud, nggak ada bekas ibadah. Itu baru 6 bulan. Itulah fitnah itu kayak gitu. Ya, baru ngelihat dunia belum tentu dapat dunia dia. Ya, ini hati-hati anak-anak kita jaga. Walaupun gratis karena bayaran dengan akidah. Dapat beasiswa gratis ke luar negeri. Kita lihat dulu, ada nggak saudara kita yang bisa kita titipin anak kita? Perlu nggak? Apalagi anak perempuan. Perlu nggak? Kalau negara Islam Saudi, alhamdulillah, kita dukung, kita keluarkan kekayaan, kita jual rumah. Yang penting anak bisa belajar di Saudi, Madinah, boleh. Tapi kalau keluar negeri tawaran bentar-bentar baru beasiswa gratis udah berbondong-bondong. Padahal ingin dimurtadkan pelan-pelan. Hati-hati. Nggak ada yang gratis di muka bumi ini. Bayar itu pakai akidah, pakai manhaj, pakai Islam. Mahal itu. Khalidina fi nari jahannam. Kalau anak murtad, na'udzubillah, nggak akan jumpa kita di dunianya juga nggak boleh kita. Ya, mau ngapain anak udah murtad? Coret dari list ya kakak kita. Ngapain? Ya, itu jahatnya. Dan itu negara, 1 orang 2 orang aja bahayanya kayak gimana? Orang Kristen tuh, Yahudi Kristen. Ya, jadi hati-hati saudaraku sekalian. Ini serius ya. Ini bukan bahan-bahan untuk apa ya, relaxing, bukan. Ini pelajaran yang alhamdulillah dari sirah ini kita dapat dari Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Nirja LCMA Hafizahullah. Pelajaran yang banyak. Ya, kalau kita gali ini Masya Allah. Ya, begitu. Kalau Umar radhiyallahu anhu ditegurnya seperti itu, siapa kita nggak mau ditegur, nggak mau dinasihati oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita? Siapa kita? Ya tawaduklah kita. Ya, jangan merasa kalau saya udah biasa itu, ya saya siap. Enggak, jangan. Ya, kita doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdini wa syaddidni. Begitu, doa terus setiap saat. Saya baca buku, baca artikel, kita doa agar artikel buku ini bisa menambah keimanan, dijauhkan dari penyimpangan, dari fitnah yang halus,
dari ketidaktahuan kita menafsirkan. Ya nggak apa-apa, baca nggak paham-paham, baca lagi, nanti tanya ulama kalau ketemu, atau ada kajian kita tanya ke ustadz kita. Baca bukan berarti berhenti baca, bukan. Ya, ini yang dari Lajnah Daimah. Hati-hati kepada anak-anak kita. Dunia ini memang hijau, ya, khuffatul jannati bil makarih, ya, makna hadis. Memang jannah ini diliputi dengan yang sesuatu yang kita benci. Sholat pagi-pagi, Ramadan, mungkin kita capek harus kerja, puasa lagi, ya, fisik nggak ingin. Bangun subuh lagi dingin-dingin, azan, kita harus bangun subuh. Bahkan sebelum subuh kita harus bangun, sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, baca Quran, begitu. Semua itu bertentangan dan kenikmatan tubuh. Menuntut ilmu lagi, baca buku kitab berjam-jam, murojaah lagi hafalan, yang punya hafalan, ya, itu semua. Tapi khuffatun nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan yang enak-enak, dugem, ya, ngobrol dari pagi sampai ngopi sambil ngerokok, gibah sana sini, kelihatan enak, tapi itu akan membakar usia dan kemampuan. Yang kemarin saya kasih tentang menuntut ilmu di saat tua, ya, ada pembahasan itu di video sebelumnya, itu 2 video sebelumnya mungkin, ya. Orang-orang tua ini serba salah menuntut ilmu. Ya, mau hadir malu, nggak hadir bodoh terus. Tapi udah ulama menyatakan hadirlah. Kamu dulu malu, ya nggak malu, nggak menuntut ilmu, ya nggak malu. Sekarang di hari tua kamu malu, dan kamu tidak malu dibilang bodoh di hari tua. Kok nggak malu dibilang bodoh di hari tua? Maka sisa waktu ini kita gunakan untuk menuntut ilmu semampunya. Ya, kita beristighfar pada Allah kalau di saat muda kita nggak pernah belajar. Ya, kita mohon pada Allah kesalahan-kesalahan itu. Mungkin dari orang tua kita yang nggak paham, mendidik kita, ya, dianggap agama itu, kamu masuk ekonomi, insinyur, dokter, ya ada kayak gitu. Ya kita maafkan. Ya, uzur, doakan pada orang tua, ya Allah maafkan orang tuaku. Mereka tidak tahu sehingga aku bodoh seperti ini. Doakan mereka. Dan kita setelah taubat, hijrah, nuntut ilmu sampai hayat, ya, sampai nafas terakhir. Nah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sampai sakaratul maut itu lagi kajian. Dibilang, Syekh sudah saya harus istirahat lah. Ya, masih ada tamu-tamu ini. Dia terus ngisi. Besoknya meninggal. Ya, begitu. Padahal ilmunya masya Allah, mufti. Ya, siapa kita ini dibanding mereka-mereka itu? Ya, rahimahullah. Dan jika ada pertanyaan silakan. 7 menit. Saya rampungkan Lajnah Daimah ini. Di sini dijelaskan ada penyakit di mana orang kafir takut dikafirkan oleh sebagian orang muslim. Di antara kaidah dasar agama Islam adalah wajib meyakini kekufuran orang-orang yang menolak memeluk Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun yang lainnya. Kalau nolak Islam, ditawarin Islam, nolak, itu udah kafir. Ya, baik Yahudi, Nasrani atau syirik lainnya. Wajib menamai mereka kafir, meyakini bahwa mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, serta meyakini bahwa mereka adalah penduduk neraka. Jelas sekali ini Lajnah Daimah. Sebagaimana firman Allah yang kita baca tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta tatiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni, nah dirinci di sini. Orang-orang kafir yakni ahli kitab, Yahudi Nasrani, orang-orang musyrik, siapa aja yang musyrik besar, maksudnya syirkul akbar di sini, tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya.
Dan ayat lagi, innalladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Punya orang-orang kafir, ahli kitab dan orang musyrik kan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk bukan keledai. Keledai memang seburuk-buruk suara. Tapi makhluk ya ini. Orang kafir, bentuknya manusia. Mungkin ganteng, cantik. Bintang film. Tapi seburuk-buruk manusia menurut Allah. Ya. Waladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyah wala Nasraniyah thumma yamutu wa lam yu'min billadzi, ya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat manusia yang mendengar kerasulanku, baik ya seorang Yahudi maupun Nasrani, lalu mati dalam keadaan belum beriman kepada ajaran yang kubawa, melainkan dia pasti termasuk penduduk neraka. Ya, begitu. Ya sudah, ini dalil-dalil sudah terlalu jelas. Dan juga ada kaidah, oleh karena itu, ini lanjut masih lajnah daimah. Oleh karena itu pula, barang siapa tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, maka dia kafir sebagaimana konsekuensi kaidah syariat. Man lam yakfur al-kafiru fahuwa kafir. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka ia kafir. Kafir yang jelas ya. Jangan masih ada perbedaan. Kafir kamu. Ya, jangan. Seperti kalau Khawarij. Ya. Kita bilang nggak boleh berontak. Pemerintah yang sah. Mereka bilang boleh pemerintah. Kalau nggak itu kafir kamu. Nah, begitu. Repot. Pemerintah ini kafir karena tidak menegakkan hukum-hukum Islam. Kita bilang enggak begitu. Ya, ulama bilang masih ada hukum Islam yang ditegakkan. Mereka bukan negara kafir, negara kaum muslim. Ada hukum Islam yang ditegakkan. Ya, sekarang ini negara mana yang menegakkan hukum Islam, syariat Islam 100%? Hampir enggak ada. Mungkin Saudi mendekati tauhidnya, sunnahnya. Lah dirinya aja menegakkan syariat Islam enggak? Jadi orang-orang Khawarij berpaham bahwa kalau dirinya bebas, ya mau nggak boleh dinilai dia. Tapi kalau negara langsung dinilai pakai hukum sempurna, ya harus itu gerakan takfiri tabjiri. Dari mengkafirkan maka dia ada tiket untuk meledakkan, membunuh. Itu teori-teorinya. Dan ini ayat dari Lajnah juga dikutip. Allah berfirman, ya, misi propaganda itu adalah mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Mereka tidak bisa masuk, mereka tidak mau masuk Islam. Mereka juga nggak mau Islam jaya. Yang mereka mau udah kita gabung, ya. Islam jangan suka menyesat-nyesatkan, jangan suka mengkafir-ngafirkan. Kita hidup damai di muka bumi ini. Kita sama-sama manusia. Ini nggak boleh. Allah kalau mau menyatukan umat ini dalam satu hati bisa. Ya. Allah bisa menciptakan makhluk tanpa maksiat dari lahir sampai seluruhnya. Miliaran triliunan bisa. Dan udah tercipta. Malaikat tuh nggak ada maksiat. Dan triliunan malaikat. Setiap ini ada malaikat nih. Setiap jengkal kayak ini ada malaikat. Kita nggak lihat. Semua tunduk, ada ruku, sujud, tasbih. Ya. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nahnu kami ya, selalu memuji, mensucikan kamu. Apa kurangnya kami begitu maksudnya? Waktu Allah ingin menciptakan Adam. Ya Allah Maha tahu hikmah di balik itu. Malaikat nggak tahu, belum dikasih tahu. Setelah tahu Adam ya bisa nyebutkan asma, nama-nama ya, baru mereka kagum. Mereka sujud. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kecuali iblis, begitu. Ya, di sini ada ayat ya mendekati terakhir, 1 menit lagi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum
Ini stata'u, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu, yaitu kekafiran. Seandainya mereka sanggup, andaikan mereka bisa mengumpulkan kekuatan Yahudi Nasrani untuk menyerang kita, mengembalikan kita sebagaimana di Spanyol jutaan Islam dimurtadkan. Sebagaimana Palestina diambil peperangan lalu dikasih tanah ini ke Yahudi, padahal bukan punya hak Yahudi. Itu punya orang Arab, Palestina, orang Islam itu. Setelah khalifah makin lemah, dulu khalifah masih kuat, setiap mereka mau ambil Palestina, khalifah berdiri melawan. Setelah lemah, diambil sama British kasih kepada Yahudi dan kasih kepada yang lain. Jadi itu makanya sekarang masih sumber dari kejahatan itu Nasrani Yahudi. Ini Nasrani British itu yang merusak banyak, dan itu diakui oleh orang British juga. Ya, itu yang merusak. Begitu Yahudi gitu. Ayat lain, waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawaan. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama. Islam namanya, perbuatannya sama, ya sudah, tinggal nama, ya begitu. Ini mungkin kita cukupkan sudah 1 jam, ya mungkin tanya jawabnya sambil duduk aja kalau mau ada. Poin ke-7 itu banyak sekali. Poin ke-7 adalah dampak negatif propaganda keji tersebut adalah hilangnya pembeda antara Islam, ya. Mereka pengen sama kita. Lah kenapa nggak masuk Islam aja? Nggak mau. Curang mereka. Mereka ingin sama dengan kita, tapi nggak mau masuk Islam. Kita yang disuruh masuk agama mereka. Ya. Apabila propaganda penyatuan agama bersumber dari seorang Muslim, maka hal itu jelas termasuk kemurtadan dari agama Islam. Ya, berdasarkan orang yang di atas, maka seorang Muslim yang mengimani Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, tidak boleh mengajak orang kepada pemikiran keji tersebut. Ad-dinu ad-dian, persatuan agama tidak boleh. Tidak dibenarkan bagi setiap Muslim mencetak Taurat dan Injil, apalagi mencetaknya bersama dengan Al-Quran dalam 1 jilid. Barang siapa melakukannya maka ia telah jauh tersesat, karena hal itu berarti mencampur adukan. Gak boleh. Wala yalbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan, itu Quran itu kebenaran, al-haq. Ini kebatilan. Taurat ada kebatilan, Injil ada kebatilan, dan lain-lain. Jangan cetak satu. Bingung orang nanti. Baca Quran nggak tamat-tamat, tambah Injil, tambah nggak pernah tamat lagi. Apalagi Al-Quran ditaruh di belakang, bacanya mukadimah Taurat aja atau Zabur aja begitu. Wallahu alam, kita cukupkan kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan rekan sekalian yang saya hormati. Semoga Allah menjaga kita dari kejahatan-kejahatan propaganda Yahudi dan Nasara dan agama-agama lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.